pernah nggak Ibu kena ombak? Pernah, nggak terlalu parah gitu. Apa sehari-harinya emang sebesar itu ombak di sini, Bu? Kadang nyampe 3 meter, 4 meter. Kemiskinan di kawasan pedesaan adalah sebuah fakta yang nyata. Pemerintah pusat dan daerah harus sinergis menciptakan stimulus ekonomi untuk meningkatkan perputaran uang di pedesaan, terutama bagi mereka yang tidak punya modal besar dan hanya bisa bergantung dari alam. Kalau sudah menjelang sore, warga biasanya mencari kerang yang namanya tritip. Jadi kerangnya ini bisa menempel beberapa tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Dan bentuknya menyerupai batu karena ada batunya, kemudian ada lumutnya, tapi di dalamnya ada kerang. Ini yang dicari sama warga. Laut berbaik hati menyediakan kerang tritip yang melekat di batuan karang tepi laut. Memang terlihat mudah, tinggal melepaskan si kerang dari batu karang. Tapi tantangan sebenarnya datang dari hempasan ombak pantai selatan Jawa. Tak terhitung lagi berapa orang yang celaka akibat terseret ombak di sini. Nunggu waktunya surut dulu. Nunggu waktunya surut Iya. supaya aman ya. Iya, Tapi pernah nggak Ibu kena ombak? pernah. Terus gimana waktu itu? Ya kadang basah kuyup. Luka-luka nggak kena karang-karang sih? Iya kadang luka, tapi cuman nggak terlalu parah gitu. Oh, alhamdulillah ya. Gitu. Kalau misalkan kayak tadi nih ombak besar, itu sebenarnya ukuran besar buat saya gitu. Apa sehari-harinya emang sebesar itu ombak di sini, Bu? Iya. Segitu. Berarti tingginya buat warga di sini segimana, Bu? Kadang nyampe 3 meter, 4 meter. 3 meter, 4 meter. Tak hanya untuk dijual, kerang ini juga bisa diolah untuk lauk makan mereka. Cara ini membuat pengeluaran lebih hemat karena tak perlu membeli makanan di warung yang setidaknya akan menghabiskan 10 hingga 20 ribu rupiah per porsinya. Bahkan untuk mendapatkan sayur mayur saja, warga harus melakukan barter. Memangnya kalau di sini pasokan sayuran jauh, Bu? Iya kadang-kadang dari Garut. Dari Garut? Dari Garut. Itu aja udah berjam-jam bawanya ke sini ya. Tapi kan di sini mah kadang-kadang ada yang jual sama kendaraan. Tapi Kadang buat 1 minggu. Kadang-kadang kan kalau di sini tukarnya sama beras. Harus diakui, pandemi membuat segalanya melambat. Tak hanya pembangunan, berbagai program pemberdayaan pun terpaksa tertunda, sehingga warga pun kian jauh dari sejahtera. Dan lebih cenderung kepada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang sekarang diinstruksikan untuk menjaga kaitan dengan keadaan COVID. Jadi sedikit diturunkan untuk infrastruktur, bukan dihilangkan, tapi diturunkan dulu. Tak ada hal lain yang diharapkan warganya selain pemerintah yang jeli dan memahami kebutuhan rakyatnya. Lelah sudah warga berteriak dengan suara lirih mereka yang nyaris tak terdengar. Saatnya kini pemerintah membuka mata dan bergegas bertindak agar warga desa terpencil dan tertinggal lekas mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.